Denny, kata lain bego, soal imam besar. HRS itu umat yang polos dan lugu. Ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com. Sebuah pesan dari Ibnu Rashid, jika ingin menguasai sesuatu orang bodoh, bungkus yang batil dengan agama. Sidang HRS makin hangat saja dari waktu ke waktu. Kita seperti sedang melihat perang narasi, play victim, dan drama berseri. Menunggu endingnya bakal seperti apa nantinya. Yang menarik, tiap pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari HRS, selalu setelahnya muncul beragam spekulasi. HRS seperti menambah beragam permusuhan tiada henti. Setiap kata yang keluar dari mulut HRS menyembur membabi buta, bagai serdadu yang depresi di tengah perang yang belum usai. Sebuah pihak bakal dihajar, prinsipnya gaspol rimblong, seakan sedang ingin mematik api agar terbakar, tapi justru terbakar sendiri. Jika saja pihak-pihak yang diserang HRS mau melaporkan serangan HRS ke kepolisian tersebut, sudah pasti makin menambah buruk kondisi HRS. Sinetron sidangnya kian panjang saja. Ada satu angle yang menurut saya cukup menarik terkait dengan ucapan jaksa yang mengungkit terkait julukan imam besar yang disandang HRS. Memang, sejak semula julukan HRS ini tidak lazim di tanah air. Terlihat absurd seolah sedang berada di kawasan Timur Tengah saja. Ketika dikonfirmasi masalah itu ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI, oleh MUI dikatakan bahwa julukan itu hanya di dalam organisasi saja. Artinya, MUI seperti hendak mengatakan julukan imam besar HRS tidak untuk umat Islam pada umumnya. Akan tetapi sepertinya tidak terima ketika jaksa mengatakan julukan imam besar hanyalah isapan jempol semata. Bahkan, HRS berusaha memprovokasi pengikutnya tersebut. Berikut dapat kita baca cara HRS mempengaruhi audiens maupun pengikutnya di bawah ini. Saya sesalkan replik JPU dibuka dengan masalah yang sepele tapi tidak sepele tersebut, sehingga seluruh replik JPU diisi dan dipenuhi dengan gelora emosi dari persoalan sepele tapi tidak sepele tersebut, kata Rizik saat bacakan duplik. Hal itu menyusul perkataan jaksa yang menyebut dalam pembukaan replik di halaman 2, jika status Rizik yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka yang sengaja dipanaskan di kalangan masyarakat. Kemudian kalimat pembuka tersebut entah oleh siapa dan dengan maksud apa, difoto dari replik JPU dan disebarluaskan via medsos ke para pejabat tinggi negara, serta juga tokoh nasional, hingga akhirnya viral dan sampai ke umat Islam di mana-mana, ujarnya. Pasalnya, kata Rizik, terkait sebutan imam besar yang disematkan kepada dirinya pun datang dari masyarakat bukan dirinya sendiri. Sehingga, dia khawatir apa yang dikatakan jaksa dapat mengundang kemarahan masyarakat. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos, serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah Ramsul Mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, kata Rizik. Karenanya hinaan JPU terhadap istilah imam besar bukanlah hinaan JPU terhadap diri saya, sehingga saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung apalagi marah. Akan tetapi saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Tambahnya, HRS mengatakan yang menjuluki dirinya imam besar datang dari umat yang polos dan lugu. Lain halnya dengan pegiat media sosial Denny Siregar, pemilihan kata yang halus pengganti bego, kata Denny di akun Instagramnya. Jika dikaji secara lebih mendalam, barangkali ada benarnya. Polos dan lugu itu juga mendapat informasi yang tepat jatuhnya bego. Bahkan tidak hanya bego, tapi bahlul sundul langit. Mengingat ulama-ulama besar di negara kita ini, ada ribuan ulama. Bahkan yang memiliki organisasi hingga puluhan juta pengikut saja tidak silau dengan julukan semacam itu. Dan yang terdengar makin absurd adalah pernyataan HRS yang mengatakan kalau julukan itu bagi dia berlebihan. Sudah tahu berlebihan lalu mengapa tidak melarangnya, tapi justru menikmatinya dengan alasan rasa kasih sayang. Atau dengan kata lain adalah HRS seperti memanfaatkan umat yang polos dan lugu atau bego untuk kepentingan dirinya dan juga kelompoknya. Jadi tidak heran jika banyak pihak menjual agama demi jalan meraih kepentingan dan sebagai jalan sebuah kekuasaan, seperti kalimat pembuka pada paragraf awal. Demikian, salam. Pembelaan basi soal jutaan orang kepung pengadilan, ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Rizik tampaknya pintar mengolah kata dan membuat provokasi terselubung. Tapi, sebenarnya tidak perlu pintar banget mengolah kata. Karena pendukungnya rata-rata temperamental dan gampang digiring untuk berbuat kekacauan.
Kalau orang bilang, banyak yang sembuh pendek. Hehehe. Disinggol sedikit langsung teriak bacok, nalarnya tidak jalan, fanatisme buta padahal itu adalah kedunguan yang mutlak tak dapat diganggu-gugat. Barusan saja Rizik terlihat blunder saat mengaku tidak tersinggung ketika jaksa mengatakan statusnya sebagai imam besar sebagai isapan jempol. Tapi dia menyelipkan sebuah intimidasi secara tidak langsung dengan mengatakan dia khawatir pendukungnya menganggap itu sebagai tantangan dan memicu aksi pengepungan pengadilan. Dia seolah ingin mewanti-wanti jaksa agar berhati-hati dengan ucapannya. Bukankah itu adalah bentuk provokasi terselubung? Dia khawatir atau malah senang? Orang seperti Rizik memang selalu menjijikkan baik perilaku maupun tutur katanya. Persis seperti perkataan jaksa bahwa dia sudah biasa berbohong, bermanuver jahat, ngotot, keras kepala, sangat jahat dan meresahkan. Sebagaimana yang Rizik katakan dalam pledoi, kebodohan dan kedunguan serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pada pledoi. Ngaku beragama, dianggap imam besar tapi ucapan selalu meresahkan dan suka menghasut serta memprovokasi. Kosa-katanya kasar mirip orang tak pernah diajari tata krama. Doanya jelek-jelekin orang lain, mendoakan orang lain supaya hidupnya menderita dan mampus. Ini preman atau apaan? Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, menjelaskan maksud kekhawatiran Habib Rizik itu. Biasa, orang ini selalu menjadi tameng dan membersihkan kekacauan yang sudah dibuat Rizik. Jadi, itu hanya ungkapan hati Habib, bahwa janganlah seperti itu, karena kalau imam besar itu yang tersinggung bukan saya menurut Habib begitu, kata Aziz Yanuar. Aziz menjelaskan bahwa status imam besar disematkan oleh pendukung Habib Rizik. Menurut Aziz, bila Jibril meragukan dan menghina status imam besar, sama saja dengan mempermainkan rasa cinta pendukung Habib Rizik. Janganlah bermain dengan rasa cinta orang. Saya, Habib Rizik, menangkap rasa cinta dari masyarakat umat Islam kepada saya, Habib Rizik. Saya, Habib Rizik, memperingatkan. Kata Aziz memposisikan diri sebagai Rizik. Itu coba dinetralisir oleh Habib pada saat duplik tadi, katanya lagi. Ya sudah, ini mah gampang masalahnya. Kalau memang Rizik beneran mau menetralisir ini, cukup sampaikan kepada pendukungnya. Jangan sampai membuat kekacauan apalagi kerusuhan saat putusan vonis nanti. Simple. Pendukung Rizik sangat menghormatinya. Apapun kata Rizik bakal didengarkan. Mungkin kalau disuruh lompat ke sungai pun mereka bakal lompat tanpa menggunakan nalar dan logikanya. Tapi Rizik ini seolah tak ada niat untuk itu. Melihat sepak terjang dan niat kotornya selama ini, memang ada kecenderungan perkataan Rizik ini berbau negatif dan berunsur hasutan terselubung. Yakinkah kalian kalau Rizik ini orang yang mulia sebagaimana yang dia keluarkan oleh pendukungnya selama ini? Tidak ada yang percaya kecuali pendukungnya sendiri. Meskipun kita tahu, penggabungan seperti yang dimaksud Rizik tidak akan pernah terjadi. Setidaknya sifat Rizik mudah terbaca dan tidak pernah berubah. Tukang hasut, sok hebat, banyak gaya. Tukang bikin gaduh tapi berjubah agama dan merasa sudah kayak punya seluruh kafling surga. Selama bohir dan sponsor tak turun tangan, atau sementara ini takkan berani. Takkan ada pengarahan massa dalam jumlah besar. Kalaupun ada, paling hanya secuil saja, dikertak sedikit langsung terbirit-birit. Rizik masih belum sembuh dari halusinasinya. Masih bawa-bawa jumlah massa sebanyak 7 juta orang. Hehehe. Paling yang datang geruduk cuma 70 orang doang. Yang penting kalau ditindak tegas, apalagi kalau kena pentung, jangan nangis ya. Jangan kayak 6 laskar itu, banyak gaya, ditembak, lalu teriak pelanggaran HAM. Jadi orang jangan jadi pengecut yang bersembunyi di balik tameng HAM dan agama. Jadi teringat dengan ucapan hakim yang mengatakan Rizik tokoh agama yang dikagumi umat. Hahaha, umat yang model apa? Yang suka emosian dan tukang bikin gaduh. Kalau itu sih benar, tapi kalau dikagumi seluruh umat, ini salah besar. Banyak yang sudah mau muntah melihat kelakuannya. Bagaimana?